Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Wawan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9 subtema 3 pembelajaran 1 kelas 5. Materinya adalah mengelompokkan benda ke dalam unsur atau senyawa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur dan senyawa. Nah, kalian di materi sebelumnya yaitu telah mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Apakah kalian dapat menyebutkan contoh zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar kalian? Zat tunggal terdiri atas unsur atau senyawa. Selanjutnya, pengertian dari zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat tunggal juga dapat disebut zat murni. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Contoh dari zat tunggal adalah kapur tulis, logam besi, dan kawat tembaga. Gambar pertama yaitu kapur tulis, gambar kedua yaitu logam besi, gambar ketiga yaitu kawat tembaga. Selanjutnya, pengertian dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, besi, aluminium, tembaga, oksigen, hidrogen, emas, perak, seng, dan karbon. Nah, di materi selanjutnya yaitu pengertian dari senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berikatan kimia. Contoh zat tunggal adalah air. Nah, air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik atau 330 juta mil tersedia di bumi. Rumah kimianya adalah H2O yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Air sebagian besar terdapat di laut atau air asin dan pada lapisan-lapisan es di kutub dan puncak-puncak gunung. Akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan hujan dan aliran air di atas permukaan tanah. Runoff atau meliputi mata air sungai dan muara menuju laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia. Nah, ini termasuk contoh air ya anak-anak. Kalian pasti sudah tahu di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya,
Pengertian unsur dan senyawa campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya masih kelihatan. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Contoh dari sebuah campuran atau pengertian dari senyawa campuran adalah udara. Nah, udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Kandungan elemen senyawa, gas, dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga masanya akan berkurang seiring dengan ketinggian. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, maka udara semakin tipis, sehingga melewati batas gravitasi bumi. Maka udara akan hampa sama sekali. Apabila makhluk hidup bernafas, kandungan oksigen berkurang, sementara kandungan karbon dioksida bertambah. Ketika tumbuhan menjalani sistem fotosintesis, oksigen kembali dibebaskan. Nah, di samping ini adalah contoh udara di seluruh dunia. Baik anak-anak, sebelum kita menyudahi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, anak-anak, Pak Wan akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Nasrul minallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.